Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat siang. Tepat hari ini hari Kamis ya, tanggal 4 April 2024. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Kita sedang berada di pesawahan, sahabat ya. Ini penampakan di 2024 ini ya. Nah, ini sudah sawah semua, sahabat. Nah, kalau tahun kemarin dari 2020, 21 sampai 23 di sini masih hampir 70% ya kebun porang. Dan sekarang sudah berubah lagi menjadi sawah. Alhamdulillah, apapun itu adalah pilihan petani dan kita selalu mendoakan semuanya berjalan dengan baik dan berkah ya. Cuman di sini kita indah sekali, sahabat ya, melihat pemandangan yang mempesona ya. Kadang kita malas ya, sahabat ya, malas ya sambil nunggu waktu gitu kan, panen kapan. Tapi kalau kita masih ada pekerjaan yang masih bisa kita kerjakan, sebaiknya kita laksanakan saja, sahabat, daripada kita menunda-nunda ya. Misalkan gulmanya emang sedang kita proses bersihkan, atau emang tanaman kita masih dalam masih bisa kita kasih pupuk atau perawatan, ya kita rawat, daripada ditunda-tunda dan nanti hasilnya tidak maksimal atau bahkan semakin numpuk pekerjaan yang seharusnya sudah selesai, sahabat ya. Emang kadang ada rasa malas ya. Jadi rasa malas itu selalu menghantui kita untuk bekerja. Pengennya kita santai, tapi ya itulah bertani ya. Di bawah santai bisa ya, di bawah kita sibuk supaya kejar target, dan pekerjaan biar cepat selesai pun bisa tergantung kitanya ya, sahabat ya. Karena bertani itu tidak dibatas waktu lah, tergantung kitanya ya, sahabat ya. Kecuali kalau kita kerja di orang lain, sahabat. Nah, oke, kita tengok sudah seperti apa sih per hari ini perkembangan tanaman porang yang di bulan April ini, sahabat ya. Apakah udah mulai dorman, apakah bisa untuk dipanen, ataukah masih memerlukan waktu beberapa minggu atau beberapa bulan lagi, sahabat. Nah, di sini tahun kemarin 2021 sampai 2020 sampai 2023 ini rata-rata porang ya. Sekarang sudah berubah menjadi lagi pesawahan, dan di atas sana kemarin kita ngecip ya, tempat jemuran saya pun di sini, sahabat ya. Jadi kalau misalkan sudah panen, dan kita sewa lahan di sini untuk menjemur porang, dan cuacanya sangat bagus sekali, sahabat. Jadi kalau musim kemarau di sini menyengat sekali. Jadi kualitas chip itu lumayan bagus ya. Rata-rata bisa dibilang masuk kategori grade A lah. Dan di sini pun kita akan bisa melihat peninggalan ya, sahabat ya. Peninggalan tanaman porang yang masih mungkin tersisa ya. Sisa-sisa yang dipanen terus emang tersisa. Ada kadang kalau porang itu namanya umbi di dalam tanah, kadang ada yang tersisa ya, tidak terangkat semua. Nah, cuman di musim berikutnya dia tumbuh dengan sendirinya, sahabat. Tuh. Di sini pun ada, mungkin ini tahun kemarin bekas porang ya. Terus diganti sawah. Bisa terlihat, sahabat ya, tuh pakai jempol saya. Porangnya sudah dorman ya, sudah ripah. Ya. Ini sawah semua. Ini pun tanaman porang yang tumbuh di sawah ya. Tuh. Mungkin ini sisa-sisa peninggalan petani porang kemarin ya, yang sekarang berubah menjadi pesawahan, dan ininya tumbuh lagi. Ini yang tersisa mungkin, sahabat. Aduh. Oke. Hanya tersisa cuman beberapa persen aja, sahabat ya, yang masih ditanami porang. Air mengalir, alhamdulillah subur, dan mudah-mudahan ini
menjadi keberkahan tersendiri ya untuk para petani. Nah, ini sawah semua. Nah, ini udah porang lagi sahabat. Ini sudah porang lagi. Tersisa kurang lebih 30% ya dari total luas di sini, kurang lebih 8 hektar sahabat ya. Yang bertahan di porang kurang lebih cuma 30% saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan, musim depan masih kita sosialisasi lagi sahabat. Siapa tahu masih ada yang kembali menanam porang ya. Malah udah panas, banyak yang ripah, tapi datang lagi hujan, ini berdiri lagi ya sahabat, seperti ini. Dan saya pun belum sempat mengutin katak nih, udah banyak katak-katak dari tunas pertama yang sudah jatuh mungkin ya. Nah itu ke arah timur mungkin sahabat ya, kita menuju ke arah barat aja. Di sini ada kadal lewat barusan. Ada sebagian yang ditumpang sari dengan umbi ya ini. Dengan umbi sahabat. Dan ini pun katak sudah berjatuhan nih dari tunas pertama mungkin ya. Katak yang sudah jatuh. Nah ini gulmanya sudah banyak. Aki, Aki, di mana? Sudah mulai ripah, cuman belum dorman ya. Soalnya sekalipun ripah, posisi pohon udah tidur tapi masih hijau dan daun masih hijau juga sama. Dan di sini pun kita bisa mencari rezeki buat ikan nih. Ini kalau banyak kita ambil nanti talas liar, talas padang, kita manfaatkan buat pakan ikan sahabat kalau pulang, lumayan. Nah, ini pun sudah mulai ripah-ripah ya. Tapi sebagian sahabatnya, baru sebagian saja. Oke, kita langsung aja turun ke sini. Nah, lumayan nih buat makanan ya. Tuh, ini talas ya, talas pratama. Nah, nanti kalau udah udah mulai dorman talasnya, udah waktunya dipanen, lumayan nih kita rebus ya buat makanan atau buat hidangan keluarga atau tamu sahabat yang datang ke rumah sambil ngopi. Kita kasih talas aja. Di sini ada beberapa talas yang sengaja nggak saya buang ya, dulu dibiarkan hidup sahabat. Nah ini pun sama, katak sudah mulai berjatuhan sahabat. Jadi kalau kita berpikir melanjutkan penanaman, alhamdulillah, anggap saja tahun ini kita dan tahun-tahun berikutnya tidak lagi memerlukan bibit. Kita manfaatkan katak yang kita punya dari hasil tanaman kita sahabat ya. Dengan catatan kita rawat ya. Yang menjadi tugas beratnya itu, jadi katak dipungut tidak cukup hanya katak diambil, dipungut, dibiarkan begitu saja sahabat ya, tapi memerlukan beberapa proses yang harus kita lakukan, di mana itu manfaatnya untuk kita sendiri sahabat ya. Jadi
banyak sekali sahabat. Kita mengutin katak, taruh di gudang di mana ya, ditumpuk begitu aja. Nah, dibiarkan sampai ketika memasuki musim penanaman di bulan 10 mungkin bulan 11 itu katak banyak yang kena jamur putih, dan ditanam pun tidak tumbuh ya sahabat. Jadi alangkah baiknya ketika katak ini sudah jatuh sahabat ya, nah kita biarkan aja dulu sampai ininya berwarna kecoklatan ya, atau mengering sahabat ya. Jadi kalau diambil dalam posisi seperti ini bisa luka, dan ini rentan terluka ya. Jadi warnanya hijau, ini berpotensi busuk. Kita biarkan saja beberapa hari, nanti ini udah berubah, kita bawa ke rumah sampai di karantina sahabat. Karantina bebas, mau di saung di tempat yang teduh ataupun menurut pengalaman kita masing-masing sahabat. Oke, tidak terasa sahabat, 11 menit kita berjalan dari dulu yang pernah kita pakai tempat jemuran ya. Sekarang kita sudah berada di posisi paling barat ini mungkin ya. Ini ke sana masih menyambung lagi sahabat. Dan yang paling enak emang posisi mengutin katak di mana gulma ini sudah bersih ya. Jadi kalau katak jatuh itu kita tidak kesulitan untuk menemukan katak yang sudah jatuh ya. Lalu kita ambil dan dievakuasi. Aduh. Nah ini sahabat masih segar-segar ya. Kita nantikan dia tidur atau dorman secara sempurna ya. Ini juga harus kita oret nih. Cuman meluangkan waktu saja sahabat, kita semampunya aja. Dan kalau kita ngerjain orang pun kasihan ya. Kalau kita ngerjain di bulan puasa ini rata-rata yang ngoret itu kasihan lah, lagi puasa, jam kerja dari pagi sampai tengah hari sahabat. Jadi semampunya aja saya kerjakan sekuatnya. Cuman ya tidak juga kita terlalu banyak diam ya, atau banyak berleha-leha. Dan ini alhamdulillah tuh, sebagian ada yang udah bersih, tapi secara keseluruhan hampir 70% masih banyak gulmanya sahabat. Tapi alhamdulillah sekalipun gulma ini udah menuju dorman, jadi tidak terlalu mengganggu ya, atau burung lewat, memakan pupuk ya. Jadi ini udah tinggi lah. Kita berjalan ke saung dulu. Sekarang cuaca juga ini agak panas. Nah ini dari katak-katak yang agak besar sahabat ya. Mungkin ini saya targetkan cuman setengah kilo sampai 1 kilo saja udah bersyukur ya. Ini katak-katak yang kita tanam ya. Kalau nyampe 7 on 8 on berarti ini bisa dibongkar sekarang dan bisa kita rajang atau dijual secara produksi ya. Adapun katak-katak mini mungkin itu buat stok lagi di penanaman musim berikutnya sahabat. Ada juga kita yang ditanamin jagung sebagian, dan ada juga yang kita tanamin kacang tanah ya. Coba kita tes uji coba yang kita tanam kacang tanah sahabat. Jadi dengan tujuan toh misalkan ini ripah di bulan 5, kita bongkar, katak sudah dievakuasi semua, kita ini ganti dengan kacang tanah menuju sambil menunggu musim penanaman di bulan 10 atau bulan 11. Dan olah lahan pun kita tidak memerlukan biaya lagi, tenaga kerja yang mengeluarkan anggaran terlalu besar ya, karena bekas kacang tanah kita lanjut lagi porang ya, dan porang nanti panen, kacang tanah kita tanam lagi sahabat.
Oke sahabat, dari video ini kita rata-rata dari kemarin kebanyakan dari arah timur ke barat ya. Coba kita tembuskan ke ujung barat sahabat ya, seperti apa. Nanti kita nih ganti dengan kacang tanah aja. Kalau ini diganti singkong, singkong usianya terlalu lama sahabat ya. Itu memerlukan waktu 8 sampai 15 bulan ya kalau singkong. Dari penanaman awal sampai panen itu memerlukan waktu ya sekitar 8 sampai 15 bulan sahabat. Soalnya kalau singkong emang gampang ya. Tinggal di penanamannya nggak terlalu sulit lah. Di sini pun katak sudah banyak yang berjatuhan sahabat. Nah, yang sangat ditakutkan itu jamur seperti ini ya. Kita tidak menutupi ya. Dari sekian banyak, kadang ada 1-2 pohon yang kena jamur seperti ini sahabat. Ini busuk batang dan ini tidak bisa diobati sahabat. Kalau sudah seperti ini, kita harus ikhlas, kita harus rela. Ini harus dibuang jauh-jauh supaya tidak menyebar sahabat. Nah, ininya buang aja. Kalau sudah seperti ini, kita kehilangan ya tanaman yang kita tanam, harus ikhlas. Dan mudah-mudahan ini ke depannya kita harus bisa mencegahnya supaya tidak terlalu banyak yang busuk batang sahabat. Dari sekian banyak yang kena busuk batang, kalau 1-2 0, sekian persen wajar ya. Tapi kalau terlalu banyak ya kita juga pasti rugi. Oke sahabat, ke ujung barat masih jauh. Kita coba lanjut beberapa langkah lagi sahabat ya. Nah, terpotong lagi. Ini ada kebun talas ya, milik petani juga nih, mungkin milik para petani. Ada yang ditanamin talas, sawah, dan ada juga yang masih di porang sahabat. Nah, kita tes kemarin di uji coba kacang tanah. Soalnya kalau di kacang tanah kita nggak punya ilmunya. Kalau ditanam jelas pasti tumbuh, cuman dari hamanya yang menakutkan itu hama kacang tanah adalah tikus ya sahabat ya. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, ini bekas tikus nih, gerogot tikus ya. Ini yang sangat menakutkan sekali sahabat ya. Sementara kacang tanah itu usianya 90 sampai 100 hari ya. Jadi tepatnya 3 bulan lebih 10 hari. Jadi 100 hari itu udah minimal bisa dipanen sahabat. Tapi kalau dari kurang dari itu kacang tanah belum matang sempurna ya. Cuman alhamdulillah masih banyak yang enggak kena hama tikusnya sahabatnya. Ini paling 2 minggu lagi atau 3 minggu kita angkat kacang tanahnya sahabat. Oke, ke bawah terlalu jauh sahabat. Kita naik lagi ke atas dan ya itulah ya, bertani itu jangan sampai kita terlalu lama ya menunda-nunda pekerjaan ya. Apa yang bisa kita kerjakan langsung dikerjakan saja sahabat, jangan ditunggu-tunggu dan seperti ini ya. Jadi kalau sudah numpuk pekerjaan, gulma banyak, nah ini makanya pusing sekali ya. Sementara kita hitung-hitungan bertani, kalau sudah terlalu banyak anggaran yang kita keluarkan selama proses penanaman dan perawatan, kita juga bingung nantinya. Apakah masih ada lebih kita bertani, balik modal, seri, atau malah kita tekor ya, rugi. Ya sebisa mungkin kita tuh. Nah, ini ya yang ditakutkan kita menanam kacang tanah ini. Jadi hama tikus yang tidak terkendali sahabat ya. Tuh. Ini bolong-bolong seperti ini. Makanya kita mencari apa sih kalau nanti ini porang diganti dengan kacang tanah, sudah dipanen lalu ditanamin porang lagi menuju musim penanaman. Obatnya sahabat ya. Jadi obat mungkin bisa kimia yang bisa mengusir tikus ya. Itu yang menjadi hal yang harus kita pikirkan ke depan sahabat. Oke.
Mau tidak mau sepertinya ini harus dipanen awal daripada ini banyak dimakan tikus ya, lebih banyak lagi. Sayang. Dan di sini banyak sekali katak yang sudah mulai berjatuhan, sahabat. Ya mungkin besok pun kita harus mulai ya ngikutin katak, evakuasi katak, kita karantina. Karena kalau dibiarkan sayang. Takut katak lumayan lah, bukan takut ya, sayang. Kalau nanti masih ada hujan deras ini, katak yang jatuh di saluran air terbawa air, sahabat ya. Masih banyak sekali PR yang harus kita kerjakan sampai benar-benar kita start awal panen ya. Dan ini target saya paling sesudah Lebaran atau sampai bulan Mei ya, bulan Mei awal. Aduh, sahabat, lumayan melelahkan. Coba kita merapat dulu ke saung, sahabat. Aduh. Oke, sahabat, itulah ya perjalanan bertani ya. Jadi kita mengisi waktu. Kadang kita kalau udah di rumah pengennya santai gitu kan. Lama bersantai banyak pekerjaan yang nggak kita kerjakan. Gitu, sahabat. Jadi paling bagusnya kita apa yang harus kita kerjakan jangan ditunda-tunda ya. Misalkan hari ini kita harus kasih pupuk, lakukan. Misalkan hari ini kita harus cabut rumput, ngoret gulma, bersihkan gulma, secepatnya kita langsung kerjakan, sahabat. Jadi kalau misalkan banyak disimpan, ditunda, di cancel, besok lagi, lusa lagi, dan itu akan semakin menumpuk ya pekerjaan yang harus kita kerjakan, sahabat. Tapi inilah bertani ya, kita tidak dibatasi waktu, ruang, dan itu kembali lagi ke masing-masing orangnya, sahabat ya. Mau kita dijadikan waktu itu full totalitas dari pagi sampai sore, mau dibawa santai silahkan. Cuman ya hasilnya kita sendiri yang akan menuainya. Digerak cepat dan mungkin cepat selesai, dilambatkan ya mungkin lebih lama lagi. Kita banyak mempekerjakan orang ya, kita pun harus siap untuk mengeluarkan anggaran yang lumayan ya selama perawatan, sahabat. Oke, petani porang dimanapun berada, tetap semangat, sehat selalu, doa dari saya. Untuk penjualan saya tidak tidak memberikan hal-hal yang bersifat tidak baik lah. Di tiap daerah mungkin ada pengepul, untuk menjual silahkan bebas kemana aja gitu ya, sahabat. Tergantung enaknya, cocoknya. Dan untuk panen saya pun tidak menghalang-halangi, jangan dipanen sekarang atau masih harus dipanen nanti, tidak ya. Itu masing-masing hak yang punya lahannya sendiri. Oke, tetap semangat, sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu dalam kelancaran dan dimudahkan dari segala kesulitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.